Halo guys, balik lagi bersama gua di channel Akademi Ketawa ke TV. Kali ini gua mau bahas tentang inflasi. Dari video-video gua sebelumnya kan gua sering bilang ya inflasi. Sekarang gua pengen ngasih tahu apa itu inflasi ke kalian. Jadi inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Misalnya, tahun lalu beli beras itu 10.000 per kilo. Sekarang udah 13.000 per kilo. Itu yang disebut inflasi. Kalau kata pemerintah, harga beras naik karena El Nino segala macam gini. Itu enggak, teman-teman. Itu disebutnya inflasi. Banyak contoh lainnya, ada emas. Kemarin emas belum nyentuh di harga 2 juta. Sekarang per kilogramnya udah 2 juta lebih. Jadi gitu. Apa sih penyebabnya inflasi? Jadi ada beberapa penyebab inflasi. Kali ini gue bahas. Pertama ada namanya demand pull inflation. Artinya tarikan permintaan. Terjadi karena permintaan barang atau jasa yang meningkat tidak sesuai dengan ketersediaannya. Contoh misalnya daging saat bulan lebaran, saat hari raya, permintaan banyak tuh, masuk semua kan ke pasar-pasar. Sedangkan penyediaan daging kurang dari permintaan, akhirnya inflasi, harga daging naik tinggi, mahal, dan sulit untuk turun kembali. Ada lagi namanya cost push inflation, dorongan biaya produksi. Apa sih dorongan biaya produksi itu? Contoh misalnya biaya listrik naik atau BBM, karena kan setiap perusahaan atau apapun kegiatan bisnis membutuhkan transportasi. Jika harga bahan bakar atau pemasoknya naik, otomatis harga barang pun akan jadi naik. Gitu. Terus ada lagi namanya inflasi impor. Jadi harga barang yang kita impor dari luar sana naik. Kan karena makanan sekarang kan nggak sedikit yang barangnya dari luar. Banyak perusahaan juga yang impor barangnya dari negara luar ke masuk Indonesia. Akhirnya itu yang bikin harga bahan baku yang dijual ke masyarakat naik. Apa sih dampaknya positif terhadap inflasi? Dampak positifnya adalah mendorong pertumbuhan perekonomian. Inflasi ringan bisa bikin orang cepat membelanjakan uang karena mereka takut kalau misalnya besok belinya harga akan semakin mahal. Kepanikan publik. Jadi otomatis mereka membelanjakan uang. Jadi perputaran ekonominya sesuai, perputaran ekonomi berkembang, usaha-usaha berkembang dan meningkatkan produk-produk baru, akhirnya menambah lapangan pekerjaan. Dampak negatifnya apa? Inflasi banyak sekali. Justru dampak negatifnya lebih banyak daripada dampak positifnya kalau menurut gua. Dampak negatifnya pertama, menurun daya beli masyarakat. Harganya naik. Harga jasa tapi tidak selalu naik. Contoh UMR kita sekarang itu udah gak cukup menurut gua sendiri. Makanya video sebelumnya gua kasih video tuh yang 10 juta per bulan kita harus dapat. Menurut gua itu save energi yang paling cukup untuk kita sekarang. Terus dampak negatifnya lagi meningkatkan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Orang yang semakin kaya tumbuh kaya, orang yang semakin miskin tumbuh miskin.
Terus satu lagi, mengganggu perencanaan keuangan buat perusahaan-perusahaan. Susah bikin rencana jangka panjang, kacau karena harga yang tidak stabil, harga yang naik, jadi bingung, mendorong suku bunga yang tinggi, resiko hiperinflasi seperti yang terjadi di negara Zimbabwe, di mana mata uangnya sudah nggak berlaku, teman-teman. Mata uangnya hancur. Beli mie, beli bahan baku, uangnya tuh harus bergerobak karena semakin tidak ada nilainya. Dampaknya inflasi itu banyak, teman-teman, bahaya. Terus gimana bang untuk menghadapi inflasi ini? Solusi dari gua pribadi untuk cara menghadapi inflasi sebagai anak muda yang harus melek finansial. Pertama, jangan bergantung pada gaji UMR. Kalian harus cari pendapatan yang lain, entah dari sampingan gaji UMR, entah ngojek, jualan, dan lain-lain lah. Cari usaha sampingan yang bisa berkembang, cari usaha yang bisa bikin perkembangan kalian. Gua saranin sih usaha di peternakan atau makanan, karena selama manusia masih makan, bisnis itu nggak bakal berhenti, teman-teman. Beda kalau baju, kan nggak setiap hari orang ganti baju, nggak setiap hari orang beli baju, karena kan baju bisa dicuci gitu. Makanya usaha makanan, peternakan tuh bagus tuh. Jadi pembisnis atau usahawan, jangan jadi karyawan kalau ingin mengatasi dari inflasi, karena gaji jasa itu tidak selalu mengikuti kenaikan harga barang. Makanya buat anak muda bikin personal branding kalian, bikin usaha kalian, rintis sejak dini supaya berkecukupan. Terus pelajari perkembangan teknologi. Zaman udah makin canggih, udah makin modern. Teknologi itu nomor 1. Kalian harus belajar perkembangan teknologi yang ada supaya kalian tidak tertinggal. Itu penting. Terus ciptakan sistem autopilot untuk diri sendiri. Penghasilan autopilot. Gimana terserah kalian. Mau penghasilan autopilotnya seperti apa? Atau kalian mau yang jadi bos, ngandelin karyawan doang? Atau kalian mau jadi seorang seperti investor yang naruh duit di perusahaan-perusahaan orang? Atau kalian mau jadi trader? Terserah kalian. Terus satu lagi, belajar investasi sejak dini. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan harta dan aset kalian terhadap inflasi adalah investasi. Banyak kok macam-macam investasi. Ada yang di bidang properti, emas, itu contoh fisik. Ada properti, ada emas. Contoh digitalnya banyak juga. Ada saham, obligasi, reksadana, forex, kripto, dan lain-lainnya. Ada yang mulai dari low risk atau resiko yang rendah sampai high risk. Itu penting buat kalian pelajari. Ya, sekian dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Gue pengen anak muda di Indonesia melek finansial kayak gua. Oke, good night semuanya.